caranya gimana sih kita bisa mengkonsolidasi data gitu? Ada dua cara di mana sebagai platform itu bisa ingest data customer dari brand tersebut. Pertama lewat native SDK kita, Software Development Kit. Jadi di mana setiap customer kita untuk menggunakan service kita, mereka bisa pasang SDK-nya Clevertap di aplikasi maupun di website mereka. Nah, TestRackDB ini adalah, dan sekarang lagi kita masih menunggu paten pendingnya gitu, karena memang ini sistem database tersendiri yang dibuild khusus untuk engagement platform. Kalau kita fokus kepada hal-hal ini, otomatis CLV-nya akan bagus. Saya Joe Harahap, ya. Saya Joe Harahap. Posisi saya di Clevertap sebagai Country Manager Indonesia. Responsible saya adalah managing the entire Clevertap business di Indonesia, dari mulai acquisition sampai ke retention of our customer. Saya juga fokus kepada P&L, profit and loss untuk Clevertap business di Indonesia. Clevertap kita software as a service platform, di mana kita nyebut diri kita sebagai all-in-one engagement platform. Kenapa all-in-one engagement platform? Karena platform kita itu enable businesses atau company yang menggunakan service kita untuk understanding customer mereka, kemudian optimizing customer mereka, dan of course at the end of the day retaining customer mereka. Itu kenapa? Karena buat kita tiga hal ini sangat penting dalam membantu customer dalam achieve mereka punya customer lifetime value atau CLV, yang nanti saya bisa jelaskan CLV itu apa. Cuma memang kalau kita lihat sekarang dari kondisi market sekarang, di mana profitability sama sustainable growth itu benar-benar dipaksa untuk di-achieve oleh setiap perusahaan, maka kami pun fokus dalam mendevelop produk kita untuk support CLV ini, karena CLV ini adalah bagian dari matrix yang bisa mendukung profitability dan sustainable growth tadi. CLV itu customer lifetime value. Jadi sebenarnya ini matrix dalam bisnis yang bisa mengestimate berapa sih sebenarnya revenue yang bisa didapatkan oleh perusahaan dari customer mereka selama customer itu berinteraksi dengan brand mereka gitu. Nah, setiap perusahaan tentunya memiliki matrix atau perhitungan yang beda-beda mengenai CLV, karena setiap perusahaan juga mereka punya lifetime value yang beda-beda. Of course, at the end of the day, semuanya pengen customer stay forever di brand mereka. Tapi harus ada semacam logic lifetime yang memang acceptable dari sisi bisnis mereka, termasuk juga dari sisi investor mereka. Nah, jadi matriks ini sangat penting, CLV ini Pak. Penting buat itu tadi. Biasanya nih matriks yang sangat dilihat oleh marketing dan juga CRM atau Customer Relationship Management. Karena CLV ini akan menjadi matrix yang memang harus di-achieve setiap perusahaan in order untuk achieve profitability sama sustainable growth tadi. Nah, biasanya apa sih yang dihitung dalam atau yang diambil dalam menghitung CLV ini? Ini macam-macam. Cuman yang pasti biasanya yang paling simpel itu adalah berapa revenue yang biasanya di-generate oleh seorang customer di brand tersebut. Kemudian juga dilihat juga berapa lama normally customer itu stay sama brand tersebut sampai mereka churn atau mereka udah nggak balik lagi atau nggak pakai produknya itu sama sekali lagi. Terus juga belum lagi ditambah lagi berapa juga margin yang customer itu hasilkan untuk perusahaan. Karena kan dari beli produk kan sebenarnya perusahaan itu mencari margin dari setiap transaksi, itu juga akan dihitung. Tapi bagaimana perhitungannya setiap bisnis biasanya beda-beda gitu loh. Nah, tapi all in all yang bisa kita samaratakan adalah CLV ini adalah sebuah North Star metric di mana perusahaan harus mencoba untuk achieve kalau mereka mau achieving profitability dan sustainable growth. Seperti itu. Nah, mungkin key komponen dalam menghitung CLV itu biasanya average purchase value dari setiap customer berapa. Kemudian juga kemudian customer lifespan yang aku bilang tadi, berapa lama sih in general si customer itu stay dengan brand tersebut gitu kan. Terus yang berikutnya adalah average atau rata-rata frekuensi pembelian dari setiap customer, karena ada juga
mungkin kalau contoh kayak misalkan kalau groceries gitu ya, yang setiap belanjanya sebulan sekali ya, mungkin frekuensinya sebulan sekali. Tapi beda mungkin dengan produk seperti kopi atau minuman minuman ringan, itu mungkin juga frekuensinya beda-beda. Nah, jadi itu. Dan terakhir definitely kalau bicara CLV, komponen yang dihitung sama perusahaan itu biasanya profit margin tadi dari setiap produk yang dipakai. Nah, ini mereka punya kalkulasi yang beda-beda. Cuman in general biasanya average average purchase value kemudian dikalikan dengan average transaction frequency, kemudian nanti dikalikan lagi dengan lifespan-nya, kemudian dikalikan lagi dengan profit margin. Biasanya itu yang akan dihitung sama mereka. Jadi ada sebenarnya banyak dipakainya, cuman mungkin saya coba mention beberapa sampel aja. Pertama itu segmentasi customer. Nah, ketika sudah tahu CLV-nya, kita juga mulai bisa segmentasi customer. Dari 10 pool customer kita, yang mana yang mereka high value, yang mana yang low value, yang mana yang medium value. Dengan memahami siapa yang high value, medium value, maka otomatis itu akan nge-translate kepada spending yang lebih optimis terhadap customer itu. Contoh misalkan kayak gini. Kita sudah tahu nih, oh ini high value customer kita. Dari sisi marketing aja, ketika dari sisi user acquisition, perusahaan itu bisa lihat, oke, sekarang kita sudah tahu high value customer kita seperti apa, kita cari new customer yang look alike seperti mereka, gitu. Kenapa? Karena otomatis kalau kita bisa acquire new customer dengan sifat seperti mereka, ini potensi untuk menjadi high value customer. Itu satu. Yang kedua, kita kemudian lihat juga, oh kita punya juga low value customer. Ini bukan yang harus dibuang, ini harus kita maintain. Tapi kita dengan memahami 3 segmen ini aja gitu, kita bisa prioritaskan budgeting spending dalam meretain mereka. High value customer kita mungkin bisa retain mereka dengan kita kasih mungkin gift setiap tahun, atau juga mungkin kita bisa kasih kemudahan-kemudahan misalkan. Tapi kalau yang low value customer, kita mungkin marketing atau CRM team bisa berpikir yang lebih cost efektif. Kenapa? Karena customer ini adalah low value. Kita nggak perlu spending sama seperti kita retain high value customer. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi mungkin yang bisa dilihat adalah customer lifetime value ini bisa drive juga product development. Kita bisa lihat user yang masuk dalam customer lifetime value tinggi, ini mereka biasanya konsum produk apa. Nah, kita bisa maintain produk ini. Nah, produk-produk yang tidak dipakai sama high value customer, mungkin kita bisa kategorikan produk yang mungkin harus di-sunset. Kenapa? Karena ini sebenarnya tidak generate enough revenue buat kita, atau tidak generate enough value buat kita gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya benefit yang bisa didapatkan oleh perusahaan begitu mereka bisa identify CLV ini. Mungkin kalau menghitung CLV itu memang biasanya company itu mudah lah dalam menghitung gitu, karena mereka udah bisa estimate kan. Biasanya tuh CFO tuh biasanya mereka akan hitung itu. Oke, biasa actually customer lifetime value kita seperti CLV-nya. Tapi pertanyaan yang paling menarik adalah apa sih challenge ketika udah tahu CLV bagus, sedang, buruknya seperti apa, terus apa sih challenge company untuk achieving yang high value customer ini gitu. Apa sih challenge untuk meng-create high CLV gitu. Nah, mungkin pertama-tama adalah kalau kita bicara customer, Pak, itu berarti kita bicara behavior mereka. Behavior mereka dalam berinteraksi dengan brand gitu kan, dari mulai lihat barang, dari mulai nawar barang, mungkin dari mulai beli barang, pesan barang tapi belum bayar barangnya, kemudian terima barang dan lain-lain segala macam gitu kan. Belum lagi domisili mereka, tinggal mereka seperti apa, revenue mereka apa, gender mereka apa, dan seterusnya. Itu kan banyak banget data. Nah, kalau kita bicara CLV, tantangan yang pertama adalah data. Bagaimana data yang company punya itu benar-benar bisa membantu mereka mengidentifikasi bahwa user ini adalah user yang sebenarnya high CLV, atau low CLV atau mid CLV. Nah, data di sini challenge-nya apa? Pertama adalah data silo. Nah, kalau kita lihat company itu mereka punya banyak departemen, masing-masing pegang data customer biasanya. CRM mereka pegang data, marketing pun punya data juga. Terus sales kadang-kadang marketing sama sales aja datanya beda, gitu kan. Mereka punya data sendiri. Walaupun sebenarnya mungkin customer-nya sama gitu, si Joe misalkan, tapi mereka pegang data yang beda-beda gitu. Belum lagi let's say POS, ya kan, point of sales datanya beda sendiri. Terus orang billing mungkin datanya beda sendiri. Nah, padahal data-data ini sebenarnya sangat kritikal untuk menentukan si Joe ini adalah high CLV atau low CLV sebenarnya. Nah, challenge yang paling terbesar dari perusahaan itu adalah silo data tadi, di mana setiap departemen tidak saling exchanging data dan tidak di-combine bahkan datanya. Jadi otomatis
ketika data silo ini terjadi, otomatis pertama customer tidak dilihat sebagai high value customer, tidak akurat datanya gitu. Nah, yang kedua adalah aku tadi bicara data akurasi ya. Yang pertama data silo, yang kedua data akurasi. Nah, ketika data silo terjadi, setiap departemen tuh biasanya punya data juga kadang-kadang outdated juga. Sales mungkin punya data transaksi terakhir, tapi marketing mungkin punya data transaksi terakhirnya itu bukan kemarin, tapi mungkin tiga bulan yang lalu gitu. Jadi datanya pun tidak akurat gitu. Nah, ketika terjadi data silo, otomatis data akurasi akan beda gitu. Makanya ini challenge yang paling sebenarnya kalau kami lihat sebagai salah satu challenge pertama yang harus di-solve sama company untuk CLV. Makanya solusi kami tadi aku mention di awal, kita provide platform yang bisa helping brand untuk understanding their customer. Karena kita bantu mereka untuk menggabungkan semua data yang selalu tadi menjadi satu one source of truth lah gitu untuk data. Itu satu. Yang kedua, biasanya challenge yang berikutnya itu dari data silo adalah customer experience. Nah, customer experience itu sekarang sangat amat penting. Kalau dulu mungkin kita sudah terbiasa mungkin kita masih oke lah terima spam message. Sekarang kita udah nggak bisa lagi gitu. Mungkin walaupun secara praktek sekarang masih banyak spam message gitu kan, yang tidak related sama kita. Maksudnya gini, kita beli mobil kok tiba-tiba ditawarin beli sepeda gitu. Ini kan tidak related sama kita gitu. Kenapa kita nggak ditawarin beli asuransi mobilnya kan gitu ya. Nah, jadi experience customer ini salah satu challenge yang paling besar juga untuk achieving a good CLV gitu loh. Karena setiap customer mereka expect experience yang seamless dari setiap touch point. Apalagi sekarang customer interacting dengan brand itu tidak hanya satu channel aja Pak gitu. Karena kalau kita mungkin kalau dulu zaman dulu orang tua kita interaksi dengan brand mungkin cuma datang ke warung selesai. Sekarang di warung ada, kita bisa interaksi di warung, kita berinteraksi di mallnya. Belum lagi digital channel, TV, radio dan lain-lain. Jadi digital touch point itu sangat banyak. Nah, customer expecting kita tuh punya experience yang sama dari setiap touch point ini. Jadi challenge yang paling besar menurut saya adalah data silo tadi. Terus karena dengan data silo analisanya pun jadi tidak akurat. Begitu analisa tidak akurat, otomatis asumsinya akan tidak akurat. Otomatis experience-nya pun akan berantakan. Begitu customer merasa experience-nya tidak bagus dengan sebuah brand, customer itu akan churn. Karena churn ini adalah the biggest problem in hitting CLV. Karena begitu once customer sudah churn, udah berhenti pakai brand, maka sudah selesai relationship-nya gitu. Nah, Clevertap kita bantu brand untuk retaining that customer supaya mereka keep engaging with the brand. Nah, pertama adalah caranya kita secara produk kita punya sistem database, proprietary database yang memang dibuat oleh founders kita, namanya TesseraCDB. Nah, TesseraCDB ini adalah, dan sekarang lagi kita masih menunggu paten pendingnya gitu, karena memang ini sistem database tersendiri yang dibuild khusus untuk engagement platform. Nah, di mana kemampuan dari TesseraCDB ini dengan TesseraCDB ini mampu untuk store data lebih banyak dan juga mampu untuk mengolah data lebih banyak lagi, gitu kan. Nah, dengan TesseraCDB otomatis kita provide market itu dengan pertama adalah dengan kemampuan mengingest atau mengambil data lebih banyak gitu. Dan kita juga the only provider in the market yang provide data retention itu by default 3 tahun dan bisa up into sampai 10 sampai 15 tahun gitu. Artinya adalah customer kita bisa capture seluruh user activity by default selama 3 tahun. 10 tahun pun bisa kita extend. Jadi ketika bikin analisa lifetime value, benar-benar lifetime, bukan cuma setahun, 3 bulan, atau 6 bulan. Gitu. Jadi dengan TesseraCDB maka kita bring market ini kemampuan untuk ingest data lebih banyak, mengolah data lebih cepat, data customer tentunya lebih cepat, dan juga kemudian membuat analisa terhadap data tersebut jadi lebih cepat. Itu satu. Gitu. Nah, yang kedua adalah selain memberikan capability itu, kita juga memberikan capability engaging with the customer. Jadi datanya sudah ada, orangnya sudah tahu siapa yang mau kita engage. Nah, kita juga provide customer kita dengan engagement channel. Engagement channel kita macam-macam. Dari mulai push notifications di aplikasi, di website, kemudian juga kita juga bisa pakai channel SMS,
bisa pakai channel WhatsApp, bisa pakai channel emails gitu kan, dan juga of course kita segmentasi yang bisa kita buat tadi pun kita bisa lempar ke external channel milik customer. Contoh misalkan kita bisa connect ke let's say sistem call centernya mereka. Nah, jadi kita provide datanya, kita bisa provide platform untuk mengolah data customer, dan kita juga provide platform untuk engaging with that customer. Caranya gimana sih kita bisa mengkonsolidasi data gitu? Ada dua cara di mana kami sebagai platform itu bisa ingest data customer dari brand tersebut. Pertama lewat lewat native SDK kita, Software Development Kit. Jadi di mana setiap customer kita untuk menggunakan service kita, mereka bisa pasang SDK-nya Clevertap di aplikasi maupun di website mereka. Dengan begitu maka brand bisa mulai mengcapture behavior dari customer di digital touch point mereka, dari baik itu mobile app maupun juga di website gitu kan. Nah, yang kedua cara kita mengingest data itu melalui melalui metodologi API, di mana kita provide open API buat brand untuk jadi brand tuh bisa mengingest data dari sistem mereka itu ke satu source, which is Clevertap. Contoh misalkan aku ambil contoh tadi. Jadi kita let's say ada data di CRM, ada data kemudian di sales. Nah, selama data ini bisa di-ingest ke Clevertap melalui metodologi API tadi, atau mungkin lewat SFTP istilahnya ya, upload gitu ya, maka otomatis datanya itu akan sit di Clevertap gitu. Jadi biasanya yang kita lihat dari customer kita, mereka akan bikin API di mana begitu ada update data di satu sistem ini, mereka langsung tembak ke sisi kita, maka datanya terupdate. Jadi datanya benar-benar one single source of truth tuh ngumpul di sini semua di Clevertap. Seperti itu caranya. Cuman ini apa? Jalan. Tentunya Pak, AI ini kan memang lagi jadi sesuatu yang trending gitu. Karena kita sebagai salah satu teknologi provider, kita of course kita juga lihat itu sebagai salah satu solusi yang harus kita bawa ke market gitu. Banyak inisiatif yang kami lakukan di sisi AI sebenarnya kan. Tapi mungkin yang mau saya mention di sini ada yang sudah available for the market gitu ya. Pertama kita leveraging generative AI, di mana generative AI ini membantu customer kita untuk meng-create atau membantu mereka untuk meng-create konten ataupun juga copywriting dari semua engagement message yang mereka kirim ke customer gitu. Tujuannya apa? Pertama adalah untuk men-simplify proses. Dulu sebelum ada AI, mungkin ketika ada 10 segmen yang harus dikirim, maka otomatis tim konten harus bikin 10 copywriting gitu kan. Manually, get approved segala macam gitu kan. Tapi dengan generative AI di platform kita, marketer cukup atau CRM cukup masukin perintah saja, tuliskan saya upsell message yang urgensinya tinggi gitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, otomatis Gen AI kita akan generate copy yang nanti marketer tinggal pilih mau yang seperti apa. Selain itu, copy tadi pun kita berikan, AI kami juga memberikan sentimen. Sentimen per message itu sentimen apa? Apakah FOMO-nya lebih besar, urgency-nya lebih besar, atau excitement-nya lebih besar. Jadi tergantung nanti marketer tinggal pilih message yang akan resemble emosi seperti apa yang akan mereka pilih. Nah, jadi harapan kita dengan adanya fitur ini yang kita disebutnya Scribe, itu bisa lebih mempermudah pekerjaan marketer dalam menciptakan konten yang dibuat oleh mesin tapi lebih resonate terhadap emotion pada manusia. Itu satu. Yang kedua, dari sisi AI kami juga embed yang kita sebutnya prescription AI, di mana kita leveraging AI untuk mensuggest apa sih the best action yang harus diambil oleh customer gitu. Nah, kita embed ini di dalam satu fitur kita yang namanya Journey. Jadi di Clevertap itu mungkin aku sedikit cerita, kita punya selain engage, salah satu cara untuk meng-engage adalah kita bisa create customer journey, di mana customer journey ini adalah marketing automation yang bisa di-set oleh marketer untuk membuat semua proses komunikasi terhadap spesifik customer atau spesifik segmen itu lebih automation. Jadi di Journey ini kita implement satu fungsi AI baru yang kita sebut sebagai IntelliNote, di mana AI ini mereka akan analisa result dari setiap marketing, dari setiap flow di marketing automation itu,
AI ini akan menganalisa channel mana yang lebih efektif dan efisien. Begitu AI itu bisa tahu yang lebih efektif adalah channel A, maka setiap user yang masuk ke dalam kategori journey tersebut, maka akan dilarikan ke jalur yang A. Tapi kalau nanti behavior user berubah, misalkan automatically, maka AI ini akan menganalisa lagi, oh ternyata bukan A, sekarang channel B. Maka otomatis semua user akan dilarikan lewat channel B tadi, gitu loh. Nah ini sekali lagi mengsimplify proses marketing automation tadi. Sebelum ada IntelliNote, marketer itu harus setiap hari buka laptop, cek dashboard, report, oke, journey A gimana resultnya? Aduh, journey A jelek, sekarang journey B ya udah pindahin usernya. Nah, dengan adanya IntelliNote itu, maka marketer sudah tidak perlu lagi memonitor itu. Cukup AI yang akan memonitor progress goals dari journey itu, otomatis si AI ini akan merubah channel tadi. Nah, yang dirubah itu bukan cuma channel komunikasi, tapi juga termasuk kontennya. Konten apa yang paling bagus gitu. Jadi ini dua hal yang sudah kita launch ke market. Selebihnya kita akan kita juga tetap generative AI itu something yang akan kita push forward. Kalau sekarang kita masih berbentuk teks, nanti mungkin kedepannya kita akan juga berbentuk gambar, image AI gitu, dan juga video gitu untuk memudahkan marketer. Dan kita nanti akan banyaklah produk-produk yang menarik lagi yang akan kita launch mungkin di quarter ini atau di quarter depan. Mungkin yang top of my mind itu mungkin pertama adalah salah satu customer kita yang sudah lama banget jalan sama kita, namanya Kita Bisa. Nah mungkin teman-teman juga sudah tahu Kita Bisa itu kan mereka adalah platform donasi nomor 1 lah di Indonesia. Nah mereka pakai Clevertap. Nah ketika mereka mengutilize this AI capability yang aku tadi mention IntelliNote, itu mereka bisa melihat significant improvement dalam retention mereka. Pertama, retention mereka naik, saya lupa figurnya, mungkin sekitar 30% kalau nggak salah. Itu satu. Yang kedua, dengan mengutilize AI capability kita, mereka juga bisa mendapatkan 2-3 kali increment dalam donasi per day. Jadi frekuensi transaksinya pun meningkat dengan solusi kita gitu. Nah, jadi dua hal ini benar-benar mendorong peningkatan CLV mereka yang tadinya biasa-biasa saja. Begitu mereka incorporate solusi kita, terus dan mereka mengincorporate AI based solusi ini, mereka benar-benar bisa melihat significant increment dalam hal CLTV mereka gitu. Karena apa? Karena pertama jumlah retention mereka meningkat, user yang harusnya churn kemudian tidak jadi churn itu naik. Yang kedua juga transaksi per customer juga naik, donasi per customer juga naik gitu. Karena mereka melakukan ini melalui marketing automation. Jadi user udah nggak perlu. Jadi sudah ada sistem di mereka yang mengingatkan user untuk melakukan donasi dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua mungkin salah satu healthcare provider lah di kita gitu. Nah mereka pakai, sekali lagi mereka mengutilize solusi kami untuk retention, karena kan retention tadi salah satu kalau kita mungkin tadi saya mention CLTV, salah satunya adalah seberapa lama customer itu stay sama brand tersebut. Nah retention ini adalah salah satu faktor penentu tadi. Nah healthcare brand ini mereka menggunakan solusi kita untuk retaining their customer. Nah mereka sekali lagi bisa melihat peningkatan retention dari sisi customer mereka yang signifikan ketika mereka compare sebelum dan sudah menggunakan solusi Clevertap itu. Mungkin untuk case tadi yang lain mungkin bisa dilihat di website kami ya sebenarnya. Saya terus terang agak tidak terlalu banyak on top of my mind, tapi mungkin dua itu yang bisa saya share. Jadi mungkin pertama saran saya adalah perubahan mindset dulu dari semua orang dalam perusahaan tersebut gitu. Mindset bahwa untuk mencapai sustainable growth dan juga untuk mencapai sustainable growth maka otomatis CLV ini harus jadi North Star metric buat semua orang. Itu satu dulu. Karena tanpa adanya mindset ini otomatis mindsetnya akan growth is burning money gitu kan. Acquiring customer, padahal existing customer itu sebenarnya tumpukan uang yang ready untuk di-utilize, cuman nggak pernah di-utilize aja gitu. Itu satu. Yang kedua adalah leverage the technology gitu. Leverage the technology dalam artian di sini adalah cari teknologi yang memang
memudahkan brand itu untuk bisa immediately actions toward that CLV gitu. Nggak bisa jadi banyak sebenarnya solusi di luar sana, salah satunya Clevertap yang memang bisa langsung ready to use gitu, terutama yang SaaS base ini kan sangat amat mudah, tidak perlu invest infrastruktur, tidak perlu invest banyak, cukup sign up dan platform is there to leverage di CLV. Nah, last but not least, of course, mungkin yang bisa saya kasih suggestion adalah pertama, fokus kepada retention. Karena kalau kita bicara CLV pun, musuh terbesar dari CLV adalah churn customer. Retention adalah satu hal yang harus di-fix dulu gitu. Setelah retention aman, baru kemudian kita bisa melihat bagaimana cara kita meningkatkan average order value, average transactions frekuensi dan lain-lain. Kalau kita pelan-pelan, kalau kita fokus kepada hal-hal ini, otomatis CLV-nya akan bagus. Itu sih paling.